Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ketua PWI juga mestinya IKWI ya, IKWI. Saya tidak menyebut yang lain bukan karena tidak menghormati, Pak. Samar salah. Saya nyebut jenengan mesti salah, orang ngerti belas loh. Ya, saya semuanya saja yang rawuh, mestinya yang saya khususnya beliau yang membuat acara ini. Apakah saya bisa terjebak dengan istilah yang dipakai? Karena saya mendengar cara sambutan beliau ketok banget nek wartawan, Pak. Dadi runut kuwi kulino ngetik kuwi. Padahal saya sama yang baca Quran itu sahabat saya, itu Hasan Hussein itu anak kembar, Pak. Si kembar ini yang satu tadi baca pernah komitmen dengan saya begini. Pembacaan Al-Quran itu pada 1 menit pertama sampai 10 menit masih ikhlas, Pak. Hati-hati loh, Pak. Tapi 11 menit ke 20 mulai rodok pamer. Iya, riak nanti suwi-suwi. 30 ke atas sudah jelas riak. Kuwi maca Quran kok ngentek 30 jengkel ki, Pak. Maka saya Hasan waktu itu ya, kita ingat pakai komitmen. Setiap kali Hasan Udin ini membaca Quran, dia tidak pernah lama. Kenapa? Cukup dinikmati, ya kan? Padahal sementara yang rawuh belum tentu semuanya paham isinya kan? Ya, anaknya mau ngerti kuwi bahasa Arab itu tuh, Bu. Isinya belum tentu paham. Lah terus kemudian saya orang yang masih berpendapat sama bahwa saya tidak bisa menerima setelah puasa selesai orang itu kembali suci, Pak. Nggak bisa. Walaupun Idul Fitri artinya kembali suci, tapi saya nggak bisa nerima, Pak. Orang yang paling nggak bisa nerima kalau setelah Ramadan Anda pasti suci, itu saya salah satunya. Soalnya aku ragu dulu dengan juga. Posone kaya apa to kok iso suci men? Wong saya Pak Suharso, sahabat saya kenal. Beliau sama saya padha ndelotoke kok. Sejak dengan Pak Joko Kirmanto ya, kita wis gasak-gasakan Menteri PU dulu. Nah, maka saya ingin katakan, Idul Fitri saya tidak menangkap kata kembali itu sebagai sesuatu yang menjustifikasi. Tapi saya berpendapat bahwa kata kembali itu sebuah persuasi, sebuah ajakan untuk kembali suci, bukan sebuah justifikasi untuk mengatakan Anda telah suci. Maka kalau IKWI ini diajak, itu top tenan, Pak. Karena apa? Saya merasa beliau-beliau ini lebih banyak makan garam, Pak, dalam kehidupan. Setiap kali kita hormat kepada yang lebih tua, kita merasa mendapat kehormatan itu sendiri, Pak. Percaya dah, jenengan kali yang sepuh melalui sungkem ngatur, rasanya jenengan juga dapat kehormatan ya, Pak. Apalagi sama ibu-ibu yang nyun sewu wis yoswa ngaten iki. Aku nek sok gasa ya sok keluwian tapi aku ya minta maaf lah. Orangnya nek wis tua banget bingung ki, Pak. Kayak Quran suwe. Di gua dosa diwaca ora cetha, Pak. Nyun sewu ibu aja duka nggih. Saya malah begini. Mengapa kita diajak kembali pada kesucian? Aku di beberapa media pernah diliput begini, Pak. Kembali itu sama dengan kepulangan pada keadaan atau tempat semula, betul ya? Betul ya, Pak Ahmed? Kembali itu kepulangan pada keadaan atau tempat semula. Orang yang diajak kembali ke Jakarta, pastilah dia jauh dari Jakarta. Orang yang diajak kembali ke Semarang, kok diajak kembali ke Semarang? Terus ngejak serodok kucul, Pak. Orang yang diajak kembali suci, pastinya kita jauh dari kesucian.
Nggih, Bu. Kerasa nggih? Soalnya aku iki isi ten para dadi iki ra ono sing kenal aku, Pak. Saya datang nek nyuara ngene, ndak kuwi kiai ini. Isu sih lumayan, Bu, ana sing ngomongnya sengak meneh. Kiai ini guru kaya ngono tok ya ono. Oh, saya pernah Pak Sukawi Sutarip ya, mantan wali kota Semarang, menjadi saksi, Pak. Saya ngisi di Pati waktu itu Kang Putra Kartina Sukawati sebagai wakil Bupati Pati mau tindak haji. Nah, saya datang agak terlambat karena lalu lintasnya sangat padat. Aku duduk di tempat sembarangan, ono kursi kosong itu tak lunggui. Ora ono sing kenal. Lah kok rikala dedaharan medal panganan metu ono sing nawani mangan kula ngeten. Kowe mangan ra? Bar ngombe metu ya dibaleni ngombe ra. Ayo ngombe to Mas, wong kowe ya ngombe aku. Dia ora ngerti nek aku kiyaine. Setelah saya dipanggil namanya, saya berdiri mau ke panggung. Sing menehi mangan kula niku malah gondeli klambiku. Kowe arep ning ndi? Ngaji gak arep mulai malah lunga ngono ta, Pak. Dikira saya mau pergi. Lalu sekarang kita ngaji. Apa yang membuat kita jauh? Bapak saya tak sedikit ngomong pakai bahasa Quran sekarang untuk jelimet ya. Ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah, redaksinya begini, Pak. La taqroba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Kata petunjuk ini menunjukkan objek yang ditunjuk dekat, yang menunjuk dekat, yang ditunjuki juga dekat. Tetapi aneh, Pak, ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah mendekati khuldi, redaksinya berubah, Pak. Alam anhakuma angtilkuma sajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua jangan sekali-kali kau dekati pohon itu? Terasa agak jauh, Pak. Tilkuma itu wazan anta antum antum dalam bahasa Arab, menunjukkan duanya karena tilkuma itu isim isyarah mu'anas tilka. Tapi kalau isim isyarah mudzakkar zalika. Ini jelas nek wartawan ra mudeng. Bukan wilayahnya. Wilayahku. Perhatikan, sebelum dilanggar pakai ini. Setelah dilanggar pakai sedikit terkesan agak jauh ya. Oke. Ternyata dalam kesimpulan Imam Ghazali, Pak, dosa itu menjauhkan kita dari posisi semula. Termasuk kita yang berinteraksi dengan sesama, sadar atau tidak kadang-kala terjadi friksi, betul ya? Wong ngrasani iki asik. Sing dirasani ra kersa, sing ngrasani dosa to. Sing dirasani ra kersa, sing ngrasani dosa to. Kaya wong pelit kuwi. Sing pelit malah ra tau krasa, sing dipeliti sing krasa. Betul ya? Bakhil itu yang merasa tetangganya lah, Pak, bukan pelakunya loh. Wah, aku dikonco medhiti pol hitungane jeliweten ana. Duit 100.000 ilang 1.000 sing ditangisi sing 1.000. Lho kok jek 99 kuwi nangis to, Mas. Nek ra ilang kan 100 ora jengkel kita. Tak tambah 1.000 genep 100 tetep nangis meneh iki. Mau ora ilang kan 100 siji. Jadi cah celelekan tenan ya. Wong pelit kok mbah ngerti niki piye? Orang pelit enggak bisa kaya kok. Al yadul ulya khairu min yadi sufla. Sing ning dhuwur ki lho prawika tinimbang sing jejaluk. Orang yang memberi itu ciri orang kaya. Rumahmu besar, mobilmu banyak. Di kampung Anda tidak pernah memberi, tidak mungkin disebut orang kaya. Kayak wong pelit. Ibu, sing seneng nampani niku kiri. Itu awan niki sing kiri kula. Nek nampani sok Amir. Mbur Amir lali. Boten. Padahal saya goyah-goyah Pak Zainal Petir bukan Pak Amir. Oh, itu sahabat saya lama itu. Wis seneng aku nek kayak awane golek wong ayu wae. Weh, ngono wis kelakon kaya aku remuk. Ya, dia udah berani sama saya, udah berani dia. Nek mung trek-trekan kaya ngono ra wani. Karena ada peristiwa sing sebetulnya nek tak critake malah ngergel ati nggih, Bu. Tapi tidak perlu lah karena saya sama beliau itu pada dolan ya nyelutuk bareng lah
Lah dosa-dosa itu Pak, Imam Ghazali mengkelas-kelaskan. Ada seperti hewan dinamakan hayawaniyah. Contoh yang dikedepankan itu la taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Masyarakat modern sekarang ini kok tampaknya tidak mungkin Pak menghindari perzinahan. Mata bisa zina, tangan bisa zina, kaki bisa zina. Aku tuh dibelikan HP. Yang memberikan HP ini Abioso Senoasi itu Wakapolda Jawa Tengah. Aku tak selamanya tak tahu nganggo Android, nganggo sing jadul-jadul. Bareng ditukokke, Pak, tak pencet sembarangan kok. Metune bokep, Pak. Loh berarti kiai ini kejebak. Betul lah? Aku yo tetep nonton. Kandhane nekat aja nekat. Aja. Karena nekat itu konotasinya negatif Pak Amir. Nek tekad konotasinya positif. Nek nekat konotasinya negatif, hati-hati loh. Mana mungkin zaman modern orang sekarang gak zina Pak. Wah aku ceramah yang Bali marah itu coy. Begini ceramah soalnya yang Pantai Kuta Bu. Neng Kuta juga nganggo bikini. Lah kok yono sing jawil pundakku ngaten Bu. Pak Yai, nek nonton wong nganggo bikini dosa ora? Lho aku yo ning kene kok kowe takon. Lah nek aku muni dosa kan aku yo diwalik jenengan kok yo delok. Aduh. Alah mbuh niatku piknik kok. Masa bayar larang kon meremak ora apa? Termasuk Pak Indra Prihadi Mas Hendi waktu menawa mun nutup Sunan Kuning. Telepon saya, "Iya, nek Sunan Kuning lokasi WTS tutup apa? Apik banget kuwi. Ning nilinoto tenanan. Pelacurnya dinggon gesik sing genah tutupo." Nenek waton kok tutup pelacurnya malah semebar tekan omahku. Lah aku mbok kiai nek tawani bendina yo lha iya. Mana kumpulane mek Zainal Petir. Sembar saya satu ini apa? Sama-sama penggemar Pajero. Ya delalah supir saya kekeselan tak nanti tekan jam 9 teko-teko aku nek nyupir Pajero nek iso soalnya metik pakai ARV saja tak pancal dhewe rasa ngopai supir ya lampu duit ongkos supir karo Pak Amir ono ora rame ora Pak Gocek Pak dosa macam-macam Pak ada yang kayak setan namanya Saitonia Ibu. Dosa yang kayak setan itu selalu ngejak teman loh. Ribah niku ngrasani dosa mboten? Ndak tahu ana wong ngrasani dhewean. Nah ana pamresake. Dosa aja menyamai sifat Allah, namanya takabur, sombong. Banyak itu. La yatrul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri, enggak bakal masuk surga orang yang dalam dadanya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Sombong itu pakaian Allah, yang berhak sombong cuma Allah, oke? Soalnya kalau nanti anak kalau nunggu dan kalau papa, aku malah guyu ke makanan papa kok Supandi. Ojo ngono nduk nek ngundang bapak wae aja papa. Papa kuwi Arab nduk. Papa kuwi Arab, nek apa abah kuwi Arab aja tiru-tiru wong Arab. Lah Arab kan Islam Pak urung tentu. Arab bener sak tekro kok. Kemarin pulang anak saya, dia dokter dari Australia. Cewek tapi mengambil, aku racun nerangke tapi bisa ngomong. Jenenge Nano Rekayasa Genetika. Akhirnya ditawari kerja di Malaysia selawi yuto sebulan, Singapura yang swidak yuto, Amerika 90 juta. Nah dia minta pertimbangan saya, bapak aku kudu ning ndi? Kowe ning omah wae, bapak wis tuwa, aku ora butuh kaya ngono. Oh bapak wis ora butuh ngono-ngono kuwi. Wong usaha saya 3 besar saja saya tutup semua. Properti saya tutup, laundry saya tutup, printing. Saya menghentikan 127 karyawan. Wis aku saiki ora usah golek duit gede-gede. Tak ceramah wae. Jebul ceramah duit gede. Iya, jadwal saya Indonesia Pak. Sekeliling Indonesia Pak. Lah niku jebulan duitnya gede, kalau ngerti saking putih. Saking rekening bojoku. Karena aku nggak punya rekening. Setiap ada transfer
bisaroh honor niku wau mlebune tetap ke istri saya. Nah, saya tidak tahu berapa yang masuk kan. Nah itulah hebatnya seorang istri di sini Pak. Aku ingin ditinggal umroh 10 dino kroso. Bendino dadar ndok aku. Ternyata ki bojo ketok ini adoh Pak. Kalau jauh merindukan tenan. Cedak jelek. Lu kok jawab? Ngono kira bojoku jarum ngapura mbek aku mesti nangis sih, padahal omongane ra tau cetha. Nek sungkem ngomong Mas, bar kuwi nangis dhek omong apa ki aku ra krungu. Lho ngono aku mbek nangis yo nyauri padha-padha. Asline padha ra ngenai ya, Pak, tapi melaku terus. Lah nanti Bapak, cara menghilangkan dosa atau memaafkan di Islam hanya meninggalkan 3 jalur Pak. Hablum minallahnya vertikalnya tadi ayatnya yang dibaca fastaghfaru lidzunubihim. Ya lu ngapura kalih Gusti Allah kemawon insyaallah sing cilik-cilik pun dipun ampun iki. Ning sing angel mbek menungso malah. Horizontalnya hablum minannas ya. Itu wal afina aninas. Di sini orang karena halal bihalal itu adat, tidak ada patokan pasti bagaimana cara meminta maaf yang benar. Maka anggaplah semua permintaan itu benar karena niatnya baik gitu aja nggih. Soalnya ten LP gedung pane kalau wingi salaman tiwasmu bengi jawabane ngene tok. Mbak Bu ngono tok. Aku gek krungu kuwi lho biasanya kosong. Wah, ning penjara Mbak Bu. Aku mikir apa kok ngono kudu disalahke? Ndak, wong teman-teman saya yang Katolik itu dulu juga datang ke rumah. Nek minta maaf saya malah pakai bahasa Arab. Minal aidin wal faizin. Suwi-suwi aku sehingga tak takoni, maksudmu apa? Ternyata niatnya dia minta, walaupun ucapannya minal aidin, padahal jauh itu makna artinya. Kata aidin itu bentuk jamak dari kata aid, artinya kembali. Faizin bentuk jamak dari kata al-fauz, fiilnya faza, kemenangan atau keberuntungan. Minal aidin wal faizin kalau boleh dipanjangkan, selamat kembali atas kemenangan Anda. Lah kok jawabannya iso podo-podo. Sing padha apane? Mula Mbak Ano sing ngomong padha goblok ya ngono. Nah, saya enggak, saya memahaminya itu sebuah letupan, itu sebuah kehendak bahwa yang penting apa isi hatinya tersampaikan walau dengan bahasa yang keliru kan. Maaf loh. Barang salah saged melampah loh, Bu. Bu. Barang salah saged melampah loh. Godhog wedang niku salah lho. Oh, wedang wis dadi kok digodhog. Ngulek sambel niku salah bener. Ngulek lombok gue gawe. Wonten malih sing parah, Bu, menek klopo. Ku klopo sampeyan kok dipenehi. Ning yang diajak bicara nyambung, Mas. Lah di sini sampai ada acara halal bihalal dengan ojo nekat, ojo kumat. Itu trik yang sebenarnya membuat kita menjadi semangat untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Betul kan, Pak? Karena aku pernah mengajari anakku ketika mau keluar negeri, anak saya itu 3 Pak cewek semua, semuanya di luar negeri. Nduk, nek kowe do lunga saka Indonesia untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah, aku cuman pesan satu waktu itu, 6 tahun yang lalu. Jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan. Untuk apa kamu dilahirkan? Gitu kan? Tekomu wis ora nggenepi, lungamu ya ora ganjili, berarti teko lungamu ora ono artine blas ngono. Betul kan? Jadilah manusia berarti karena Nabi mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu mampu memberi manfaat bagi orang lain. Ya? Maafkan mereka, minta maaflah pada mereka, insya Allah Anda punya nilai plus di depan Allah. Amin. Soalnya aku tahu mikir Pak, kebaikan itu memang walau kecil tapi tidak pernah sederhana. Seteguk air bisa menyelamatkan orang kehausan, Pak. Sesuap nasi bisa menyelamatkan orang kelaparan. Aku malah berpikir begini, sekarung emas itu kadangkala nilainya bisa kalah dengan ban bekas ketika Anda mau tenggelam. Kira-kira betul nggak? Jangan Arab kelep nih kok milih ban apa milih emas? Wis ora ono nilainya, Mas, ya. Emas sudah tidak ada nilai. Yang enggak kebaikan ini bagi umat Kristiani, ya mestinya di gereja. Vihara untuk Buddha, Hindu, ya monggo.
Saya tidak membatasi bahwa halal bihalal itu hanya orang Islam, Pak. Di YouTube saya pernah terangkan itu. Ada 40 pengusaha Cina di Semarang. Waktu itu rumah makan Santeria Gajah Mada masih ada, Mbak Zena. Sekarang wis hilang. 40 pengusaha Cina memanggil saya, acaranya halal bihalal. Padahal tidak satu pun yang beragama Islam. Terus aku kan ngomong apa? Ternyata itu mereka memiliki. Nah, maka bagi umat Kristen ini sergaplah nang gereja, umat Islam ya sergap mengecil gitu ya. Karena itu mengurangi dosa-dosa kita. Yang terakhir, dosa bisa hilang dengan taubat dan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tabaya tubuh itu artinya dekat, qorib. Sehingga orang yang dekat kepada Allah ya enak saja hidupnya. Bahkan ada ancaman yang medeni. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Jika kamu berpaling untuk mengingatku, sungguh kehidupanmu kan kubuat sempit. Ngeri ya. Ayat ini medeni tenan. Sempit tidak selalu dimaknai miskin. Orang kaya yang sempit banyak ada. Peliti metu termasuk sempit nih. Betul kan? Nah, saya itu kepinginnya jenengan-jenengan selalu mengingat Allah dengan cara apapun. Tetapi saya ingin mengingatkan pula bahwa ada ayat yang bunyinya seperti itu. Man a'rada an dzikri, siapa yang mencoba berpaling dari mengingatku, fa innalahu, sungguh kan kuberikan pada yang tidak mengingatku tadi, ma'isata dongka, kehidupan yang sempit. Saya ini tuh kaget, Pak, loh, bulayat koyong ini ono. Soalnya waktu itu aku PNS, Pak, aku akhirnya metu 5,5 tahun saya punya NIP tak tinggal, soalnya gak susu, Pak. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 boleh utangan, udah terus, Pak. Udah kayak dolanan dakon, gue apa? Ngeruk tidum, ora kebak-kebak. Lah untungnya istri saya itu dosen SD. Kemarin SK pensiunnya keluar tak jaluk. Iki SK kamu tenan tak waca. Ayo janjimu Mas. Oke. SK tak serahke meja tak jak Gajah Mada ka Honda. Sekarang kau pilih mobil mana yang kau sukai. Janjiku kalau kamu PNS bisa pensiun tak tokoke mobil. Sing dipilih Brio ngirit. Nah, kok kenapa ora sing liyane? Tetapi ketika saya hadiahi itu konsekuensi saya, aku tahu ngomong, aku nggak kuat kalau PNS, tapi istri saya kuat. Kata Pak ya, tak tungani melih, neng ora satu tuh, mau tuannya wis Pak Agus. Baru kali ini loh doa neng Arab, tapi bagus. Aku merasa Pak Amir ini termasuk sesuatu yang baru. Padahal neng Arab biasanya Bismillahirrahmanirrahim, ini alhamdulillah. Lagi ngarepe donga, burine donga, wah sugih donga tenan ya. Padahal doa itu rahasianya banyak, yang pengen kabul banyak itu. Salah satunya ya ikhlas, ya. Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ini saya sampaikan ini doa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Itu artinya semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua orang-orang yang kembali dan menang. Ini doa. Yang kedua ini juga doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu semua. Ini juga doa. Jadi nek ana wong njaluk maaf kok nganggo taqabbalallahu ngawur kuwi. Nganggo minal aidin nggih jan-jana ngawur. Tapi karena itu sudah diterima, ya monggo mawon. Terima kasih. Akhirnya selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi